Mereka saya pikir sudah fix ya untuk seluruh Bapak Ibu semua, supaya kita tetapkan memang, baru kita bahas yang lain-lain terkait dengan hal-hal khusus untuk data pemilih untuk kedepannya seperti apa. Jadi sebelum kita tetapkan, saya kembali lagi saya tanyakan kepada kita guru, angka-angka tadi sudah. Mungkin dari yang lain masih ada tanggapan? Pas ya. Oke, dari Pak Aslu sudah, berarti clear ini. Baik, mungkin tambah dari Pak Kadep, silakan. Baik, untuk terkait dengan kebetulan ada perwakilan dari Pak Bupati, Bapak Nando, Pak Dokter. Mungkin ini berulang-ulang kali kami sampaikan lewat momen seperti ini maupun momen-momen yang lain. Tapi harapan kami terkait dengan data pemilih sehingga mengurangi atau meminimalisir seperti yang kemarin-kemarin. Harapan kami itu yang pertama untuk pemerintah Kabupaten Melaka, harapan Pak Bupati dan Pak Bupati. Yang pertama harus adanya update data kependudukan dari 127 desa. Kemudian ada ilmu sekis yang ada di sini, update data kependudukan minimal dibuatkan kredit saja. Kalau ini kan kewenangan mutlak dengan bupati, dibuatkan pergub. Kalau perda ini kan nanti ada 2 unsur, dibuatkan pergub sehingga desa-desa ini setiap bulan itu bisa mengupdate data kependudukan dengan KPU yang tadi dibahas tadi, tidak masuk, tidak keluar TNI, Polri dan lain sebagainya. Harapan kami itu ketika desa-desa ini sudah mengupdate data kependudukan bulanan, data pemilih itu 0,0 sekian itu tidak ada masalah. Nah, konkretnya Pemda buatkan pergub untuk tambahan proses pencairan alokasi dana desa. Ketika desa mau cair alokasi dana desa, yang hak punya mereka itu kan alokasi dana desa ini. Siapa yang mereka? Penghasilan tetap bulanan, baik kepala desa, sekretaris, hingga kasih 3 tahun sampai di pusat wilayah. Itu kan dari sumbernya dari alokasi dana desa. Dibuatkan itu. Jadi syarat lokalnya itu kasih masuk itu dulu, baru bisa ambil rekomendasi untuk cair, sehingga bisa membantu kami dan teman-teman Bawaslu, partai politik dan sebagainya. Kalau kami juga kayak mau sampai ke sumber ini dengan segala sumber daya yang ada, kami terima. Kami minta bantuan stakeholder dalam hal ini Dinas PMD untuk membantu kami, karena surat itu kami sudah 2 kali sampai tembusan ke Pak Bupati, desa-desa formatnya kami buat. Desa-desa mengatakan sepertinya desa-desa ini tidak takut kepada Dinas PMD, minimal membuatkan pergub. Kalau pergub itu sudah buat kan, itu nama meskipun mereka tahu di situ. Mau saya hari ini akses masuk ke data, update data dulu. Nanti formatnya kami bisa di sana di Dinas PMD itu bantu. Ini seperti rumah sakit, ini sangat membantu kami di rumah sakit. Terima kasih KPU. Sampaikan salam hormat kami untuk Ibu Direktur. Mungkin ini usul konkret itu Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Kami tantang Pak Dokter ini bisa tidak? Kami tantang bisa tidak? Dan pergub ini kan sudah tinggal Pak Bupati, Pak Dokter mereka saat merokok. Kalau perda kan harus dengan 25 orang di kursi dewan. Tapi pergub ini kan menjadikan kami tantang Pak Dokter sekali lagi. Kalau Dinas PMD saya takutnya Dinas PMD karena sudah turun lagi ke MK 81 tambah kepala sakit. Tapi kami, harapan kami tidak ada pergub, tapi minimal ada intervensi dari pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati, sehingga desa-desa ini betul taat setiap bulan itu mengupdate data kependudukan, sehingga bisa diberikan kepada Dinas PMD. Selanjutnya kami di Dinas PMD bisa putar data. Mungkin ini beberapa hal untuk tambahan. Terima kasih untuk Bapak Dokter.
Pertama, untuk membantu KPU dalam updating data tiap bulan, Ibu Sek tolong sampaikan ke Kepala PND untuk segera bikin surat edaran kah atau apalah namanya, supaya mereka bisa mengupdate data tiap bulan. Kalau itu tidak dilakukan, ya salah satunya itu mereka pun dana itu tidak bisa dicairkan, karena PND ada rekomendasi kan. Nah, sebelum cair itu kan ada bikin surat ya. Nanti saya laporkan di Pak Bupati. Tapi ini yang positif, jadi yang positif itu pasti jadi. Beliau ini kan sangat ini supaya data pemilih itu tepat. Jadi tidak ada data siluman, data ini jadi fiktif. Seperti tadi Pak dari Ketua Bawaslu sampaikan, itu bagus sekali. Sehingga tiap bulan itu kita updating, dan kalau data itu dari desa itu pasti ya 90% itu bisa kita terima sebagai data valid. Jadi PND mungkin dari Dukcapil ya, dari Dukcapil bagaimana caranya Dukcapil itu mengupdating data setiap bulan, tapi formulir ininya nanti kita dapat untuk di-share juga ke setiap desa, atau ya PND turun untuk sosialisasi lah. Setiap kecamatan panggil seluruh desa untuk sosialisasi tentang itu, sehingga data itu tiap bulan bisa terupdate dengan baik. Saya jamin bahwa itu akan kita lakukan. Hal-hal seperti itu saling mendukung untuk kepentingan Melaka lebih besar itu, saya kira tidak ada masalah, dan beliau Pak Bupati sangat mendukung kreasi-kreasi seperti ini sehingga kita dapat data yang valid. Saya kira begitu, tolong dilaporkan di PND, Ibu Sek. Kalau bisa secepatnya dalam bulan ini saya dapat responnya, ya, dalam bulan ini, dalam minggu ini dapat responnya untuk kita sampaikan di Pak Bupati. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Baik Pak Dokter,